Halo guys, apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan membahas salah satu film berjudul Carter. Film ini menceritakan tentang seorang agen rahasia Korea Selatan yang dipaksa menjalankan misi untuk Korea Utara dalam menyelamatkan seorang gadis dengan satu-satunya antibodi dari virus DMZ. Di sisi lain, Amerika dan Korea Utara itu telah hancur akibat virus tersebut, juga sedang mengincar sang gadis penyelamat dunia itu. Mampukah agen rahasia ini menjalankan misinya? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang bernama Carter yang terbangun di sebuah motel dan tidak mengingat apapun. Beberapa saat setelah itu, saat Carter sedang menonton televisi, tiba-tiba ia mendapat serangan dari CIA mencoba menangkapnya. CIA menanyakan kepada Carter tentang Dr. Jung sambil kembali mengingatkan Carter dengan memperlihatkan video yang telah ia buat sebelumnya. Saat sedang berbicara dengan CIA, tiba-tiba sebuah HP berbunyi dari dalam lemari. Dan saat HP itu diserahkan kepada salah satu tim CIA, tiba-tiba kemudian Carter berhasil melarikan diri dari tempat itu berkat bantuan dari suara misterius yang ia dengar dari dalam telinganya. Namun saat ia melompat ke gedung sebelah, ternyata gedung itu markas Yakuza, di mana Carter harus kembali bertarung dengan mereka sambil mencoba mencari jalan keluar dari tempat itu. Setelah dapat kabur dari gedung Yakuza, Carter pun kembali dikejar oleh CIA yang membuat dirinya harus terus berlari kabur dari mereka. Dan setelah di tempat yang aman, Carter pun mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya. Suara misterius itu memintanya menjalankan sebuah misi yang jika ia menolaknya, maka mereka akan meledakkan sebuah bom yang ditanamkan di dalam mulutnya. Kemudian Carter diminta untuk mengambil perangkat salah satu tim CIA untuk kemudian diarahkan naik ke sebuah mobil. Di dalam mobil, Carter mendapatkan penjelasan dari seorang wanita bernama Choi Yoo-jin, Badan Intelijen Negara Korea Selatan yang menangani hubungan strategis Korea Utara. Sementara yang berbicara di telinganya adalah Han Jung-hee dari Departemen Luar Negeri Partai Buruh Korea Utara. Sebuah misi yang meminta Carter untuk mencari seorang anak bernama Jung Hana dan menyerahkan kepada Korea Utara. Ia juga mengingat bahwa istrinya sudah meninggal karena virus, dan anak yang ia cari merupakan vaksin untuk virus mematikan yang melanda Korea. Kemudian suara itu kembali memberinya instruksi tentang apa yang harus ia lakukan. Lalu pergilah Carter ke gedung sebelah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Setibanya di suatu ruangan, Carter akhirnya menemukan Hana. Namun Hana menolak untuk ikut bersama Carter. Dan setelah berbicara di telepon, akhirnya Hana pun pergi bersama Carter. Namun dalam usahanya keluar dari tempat itu, akhirnya Carter dan Hana ditemukan oleh pasukan CIA, dan Hana pun kembali diambil oleh CIA. Di sini, tim CIA juga sedang mencari informasi kepada siapa sebenarnya Carter bekerja. CIA juga menemukan sinyal dalam mulut Carter, dan saat CIA mengeluarkan bom itu dari mulut Carter, tiba-tiba kesempatan itu digunakan oleh Carter untuk merebut Hana dan berusaha kabur dari tempat itu. Meski Hana hampir terjatuh, untung saja masih dapat diselamatkan oleh Carter. Dan akhirnya Carter dan Hana pun kabur menggunakan mobil yang sudah disiapkan untuknya. Kemudian Carter dan Hana terlihat sedang berada di tengah-tengah para pendemo yang sedang menyuarakan agar Amerika Serikat segera mengirim Dr. Jun ke Korea Utara. Para pendemo juga menggunakan topeng berwajah Dr. Jun dan Hana sebagai tanda mereka untuk mengecam Amerika Serikat untuk mengirim mereka berdua ke Korea Utara. Kemudian stasiun televisi lokal menyiarkan pesan video terbaru dari Dr. Jun yang menyatakan bahwa dirinya sudah sampai di Korea Utara, hanya menunggu putrinya Hana untuk mengembangkan antivirus untuk Utara. Dr. Jun juga mengatakan bahwa rumor yang beredar tentang Korea Selatan akan menghancurkan Korea Utara adalah tidak benar. Setelah melihat pesan itu, Carter disuruh menaiki sebuah mobil van yang akan menjemputnya.
Di sisi lain, Carter juga menerima pesan dari seseorang yang melalui HP-nya yang mengatakan dirinya sebenarnya adalah Michael Ben dan diminta Carter untuk menaiki bis yang akan menjemputnya. Saat kedua jemputan itu datang, ternyata Carter justru menaiki bus yang dari jemputan orang yang tidak dikenal itu. Hal ini tentu saja membuat pihak Korea kebingungan. Di dalam bus, Carter didatangi seorang wanita yang mengaku bahwa dia adalah agen dari Michael Ben. Namun Carter tetap masih meragukan agen itu. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba wanita itu terkena tembakan. Carter dan Hana pun keluar dari bus itu. Di perjalanan, Hana diculik oleh seorang yang menaiki motor, sementara Carter mengejarnya dari belakang. Dalam aksi kejar-kejaran motor itu, terlihat juga dari pihak Korea berusaha untuk merebut Hana dari CIA. Begitu pula dengan CIA menurunkan banyak orang untuk mendapatkan Hana. Dengan bantuan suara di telinga Carter, akhirnya Carter dan Hana sampai di bandara. Di sana Direktur Kim dari selatan sudah menjemput Carter dan Hana untuk dibawa ke Korea Utara bersama pasukan penjemputan dari Korea Utara. Carter dan Hana dibawa ke dalam pesawat yang di sana sudah berada pihak Korea Utara dan pihak Korea Selatan untuk menjemput mereka. Direktur Kim juga mengingatkan Carter agar tetap waspada kepada siapapun termasuk dengan orang-orang yang ada di pesawat itu. Saat Carter sedang mengganti pakaian, tiba-tiba pesawat mengalami guncangan hebat. Direktur Kim langsung mengecek ke kokpit pesawat dan di sana dia menemukan pilot dan kopilot sudah dalam terinfeksi virus DMZ. Lalu Direktur Kim hendak membunuh pilot itu agar tidak menyebar ke semua orang di pesawat, namun dihalangi oleh pasukan utara. Tidak lama setelah itu, petugas medis datang untuk melakukan pengecekan kepada pilot itu. Saat mereka sedang menunggu hasil itu, tiba-tiba tirai kabin pesawat macet. Direktur Kim langsung mengecek ke belakang pesawat. Sementara Carter diberitahukan bahwa Hana berada di ruangan kargo bersama seseorang, lalu Carter langsung menuju ke ruangan kargo pesawat. Di sana Carter mendapat Hana yang sedang disekap dan tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Dan saat orang itu mau membunuh Carter, tiba-tiba ternyata orang itu adalah Ri Seol-ju, salah satu kudeta Korea Utara yang bekerja untuk Amerika. Ri Seol-ju dibayar untuk menculik Hana diserahkan ke Amerika. Saat Direktur Kim hendak membunuh Ri Seol-ju, tiba-tiba akhirnya Direktur Kim pun mati tertembak oleh Ri Seol-ju. Lalu datang Carter menyerang orang itu dari belakang. Carter menuruh Hana ke depan pesawat untuk mencari bantuan. Hana yang melihat Carter yang terkena bom oleh Ri Seol-ju dan kemudian pergi ke depan pesawat. Di sini Hana memberitahukan kepada semua bahwa Direktur Kim telah tewas dan serentak ruangan itu terjadi ketegangan antara pihak selatan dan utara. Lalu muncul Ri Seol-ju mengatakan bahwa Direktur Kim hendak kabur membawa Hana dan terpaksa ia membunuhnya. Namun saat ketegangan itu berlangsung, tiba-tiba dari ruang kokpit pesawat muncul beberapa anggota mereka yang terinfeksi virus DMZ dan langsung menyerang mereka semua. Sementara Ri Seol-ju langsung membaluri darah Hana ke tubuhnya agar tidak tersentuh oleh orang-orang yang terinfeksi virus tersebut. Dan dengan santainya Ri Seol-ju langsung membawa Hana ke ruangan kargo untuk kabur dari pesawat itu. Sementara pintu pesawat di ruangan kargo itu terbuka dan ternyata Carter juga masih hidup dengan bergantungan di pintu pesawat itu. Lalu Ri Seol-ju yang sedang terlihat bersiap-siap untuk kabur dengan perlengkapannya. Dan saat Ri Seol-ju melompat, Carter pun juga mengejar Ri Seol-ju dan berusaha merebut Hana. Akhirnya Carter berhasil merebut Hana dari Ri Seol-ju dan mendarat persis di atas mobil yang sedang membawa babi. Kemudian di darat mereka kembali dikejar-kejar oleh orang CIA, membuat Carter harus kembali berjuang lagi menghadapi mereka. Dan akhirnya Carter pun dapat lepas dari kejaran mereka dengan memasuki sebuah hutan. Di sana, Carter kembali diarahkan menuju ke suatu tempat yang berada tidak jauh dari posisinya sekarang. Beberapa saat setelah itu, saat Carter dan Hana sedang membersihkan diri di sungai, mereka kembali diserang oleh salah seorang yang terinfeksi virus DMZ. Ternyata di daerah itu semua orang sudah terinfeksi, membuat Carter dan Hana harus kembali berlari berusaha pergi dari tempat itu. Sesampai di jembatan tali, Carter dan Hana terlihat terjebak di sana.
membuat tali jembatan pun terputus, dan saat mereka diserang oleh orang yang terinfeksi itu, tiba-tiba ternyata Carter sudah dijemput oleh Hang Jung-hee, orang yang selama ini berbicara di telinganya. Di sana Carter juga bertemu dengan Kim Jong-hook, dan saat itu mereka akan mencabut perangkat dalam telinga Carter agar ingatannya kembali pulih. Namun saat Hang Jung-hee akan membuka jahitan di kepala Carter, tiba-tiba Kim Jong-hook ternyata berkhianat kepada mereka semua. Hang Jung-hee kemudian diborgol dan dibawa oleh Kim Jong-hook. Ternyata Kim Jong-hook adalah pemimpin kudeta Korea Utara. Di saat yang sama, Carter pun terbangun dari pingsannya. Di mobil itu Carter juga mengetahui bahwa Hang Jung-hee adalah istrinya sendiri. Kemudian Carter dibawa ke tempat di mana terdapat banyak mayat orang yang terinfeksi virus DMZ. Tetapi tiba-tiba mayat-mayat itu kembali hidup setelah dibakar dan langsung menyerang Carter dan yang lainnya. Setelah membunuh mereka semua, Carter pun langsung mencari Kim. Sesampai di sana, Carter mengintai mereka semua dengan sebuah teropong. Carter juga mengirimkan pesan kepada Hang Jung-hee untuk menenangkannya. Di sana terlihat Kim Jong-hook sedang membujuk Hang Jung-hee untuk ikut bersamanya membantu Korea Utara dan segera meninggalkan Carter dan anaknya. Tetapi keinginan Kim ditolak mentah-mentah oleh Hang Jung-hee. Hang Jung-hee tetap akan pergi bersama Carter, suaminya, seperti kesepakatan dengan pemerintah Korea Utara. Pernyataan Hang Jung-hee membuat Kim marah dan mengambil pisau untuk membunuh Hang Jung-hee. Saat Kim menodongkan senjata ke Hang Jung-hee, tiba-tiba lalu Carter pun langsung menabrakkan mobilnya ke markas itu dan berniat masuk untuk menolong istrinya. Setelah bertemu istrinya, mereka berdua pun segera mencari Yong-hee yang berada di suatu ruangan. Saat mereka sedang memasuki ruangan Yong-hee, tiba-tiba mereka diserang oleh Yong-hee. Namun ketika Carter hendak membunuh Yong-hee, namun ia dihalangi oleh Hang Jung-hee, dan ternyata Yong-hee adalah anak mereka yang terkena virus MDZ. Akhirnya Carter dan Hang pun membawa anaknya kepada Dr. Jun untuk disembuhkan. Melihat hal itu, Dr. Jun langsung menyuntikkan antivirusnya ke Hang dan Yong. Sementara Carter melindungi mereka semua dari tentara Korea yang datang. Setelah itu Dr. Jung minta tolong kepada Carter agar membawa Hana keluar dari tempat itu. Sementara semua orang yang terinfeksi pun keluar dari kamar masing-masing dan menyerang semua orang yang ada di sana. Kemudian kita diperlihatkan mereka berlima sedang mencoba pergi dari tempat itu menggunakan sebuah mobil yang ia rebut dari pasukan Korut. Setelah mereka berhasil kabur dari tempat itu, di dalam mobil Dr. Jung mengeluarkan alat yang ada di leher belakang Carter. Setelah alat itu tercabut, Carter pun mulai mengingat semuanya. Ternyata Carter dan istrinya Hang Jung-hee dijebak oleh Kim agar mereka berdua mau membantu Korea Utara untuk mendapatkan Hana. Maka dari itu anak mereka Yong-hee diberikan virus DMZ agar Carter berusaha untuk mendapatkan Hana untuk kesembuhan putrinya juga. Setelah itu mereka tiba-tiba dicegat oleh pasukan Kim. Lalu Hang menyuruh Carter untuk membawa Yong-hee dan Hana pergi dari tempat itu, sementara Hang dan Dr. Jung menghalangi anak buah. Sementara Carter kembali dikejar oleh pasukan Kim, hingga sampai ke dalam kereta mereka tetap memburu Carter. Hingga akhirnya Kim Jong-hook juga menyusul Carter dengan sebuah helikopter dan langsung menembakkan bom ke arah Carter. Beruntung Carter bisa lolos dari bom itu dan berusaha merebut satu helikopter itu. Saat Carter berhasil merebut helikopter itu, tiba-tiba Kim yang harus terus mencoba merebut Hana terhambat karena Hang Jung-hee dan Dr. Jung datang menolong Carter. Akhirnya Carter pun berhasil naik ke helikopter Kim. Sementara Carter dan Kim bertarung di helikopter itu, di waktu yang sama Hang Jung-hee juga sedang diserang oleh anak buah Kim. Setelah melewati pertarungan yang panjang di atas helikopter itu, akhirnya Kim pun terbunuh dalam helikopter itu. Setelah kejadian itu mereka kembali berlima bertemu di dalam kereta dan film pun berakhir.